Nah, kalau penghinaan, kira-kira teman-teman misalnya siapapun ya yang ada di bawah sini, saya katakanlah misalnya kalian nih ya, kulit kalian nih merah muda gitu ya. Kalau kalian tidak memberi saya uang 400.000 misalnya, apakah teman-teman mau memberikan saya uang 400.000? Karena saya mengatakan abu-abu itu misalnya, atau pink. Aku sih saya jadi ngomongnya ke situ kan, saya nggak bermaksud gitu. Jadi gini teman-teman, ancaman itu harus masuk akal ya. Jadi memang sih ada korban misalnya merasa terancam ya, misalnya jangankan dikata-katain, dipelototin aja ada orang merasa terancam. Tapi kan apakah ancaman itu relevan dengan menggelontorkan sejumlah uang dalam nominal yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi hakim harusnya sih bisa lebih jeli ya gitu, bisa lebih menggali dari berbagai perspektif. Jadi bukan hanya dari perspektif hukum aja, dari kriminologi lah, atau dari perspektif sosial gitu teman-teman, karena ini kan berdampak secara sosial kan gitu, tentang body shaming. Semangat Bang Lo, makasih. Kasus ini terlalu mengada-ngada. Iya, jadi kita tidak berbicara tentang ini tidak ada deliknya. Ada deliknya, cuman apakah deliknya ini dapat terpenuhi unsurnya gitu teman-teman. Jadi kan unsurnya tadi ada menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Kemudian dengan apa menguntungkan dirinya ya, dengan mengancam. Apa ancamannya gitu ya. Apa ancamannya, senjatanya apa, senjata mengancamnya. Apakah dengan memaki-maki orang bisa terancam gitu ya, apakah dengan menghina orang bisa terancam gitu ya. Nah, sedangkan di pasal 369 dan 27B tadi kan ancamannya tentang pencemaran nama baik gitu ya, membongkar rahasia. Bang di sini bisa bahas mantan kah? Kenapa mantannya? Kita random aja, nggak apa-apa kalau mau bahas hal-hal yang umum. Tapi APH-nya diduga disuap ya, mudah-mudahan enggak ya teman-teman. Penghinaan dan pengancamannya beda dong. Penghinaan ada pasal tersendiri 27A. Tuh 27A Undang-Undang ITE. Kalau 27B pengancaman itu yang untuk di media sosial ya. Kalau diteriakin di depan umum gitu ya, itu kan dipermalukan. Jadi bisa masuk ke perbuatan tidak menyenangkan atau pasal penghinaan. Tapi KUHP ya, karena dilakukannya kan langsung kan depan mukanya. Bang, besok sidang lanjutan ketok palu apa gimana Bang? Belum, besok masih saksi, masih lama teman-teman. Mungkin masih sebulanan lagi bisa lebih baru ketok palu. Jadi jangan bicara lagi nanti sidangnya ditunda ya, nggak ada ditunda. Maksudnya nggak ada diundur-undur, karena memang setiap sidang itu ada agendanya. Sidang hari Kamis nanti saksi dari JPU. Kalau pasal 369 udah nggak ada, otomatis TPPU hilang. Yes. Jadi pasal utama, jadi TPPU tuh ingat nih, TPPU dia nggak bisa jomblo kayak Valentino ya. Jadi Valentino aja yang jomblo. Kalau pasal TPPU dia harus ada pasangannya. Misalnya tindak pidana korupsi atau tindak pidana penipuan atau pemerasan. Gitu Bang. Berarti DRO itu bukan saksi siapa-siapa. Jadi namanya itu memang ada di dalam rentetan peristiwa. Jadi mau nggak mau jaksa yang menghadirkan. Tapi apakah isi keterangannya berpihak ke si A atau si B, ya itu tergantung dia
gitu. Tapi dia memang wajib hadir karena dia ada di rentetan peristiwa. Kisah 57 hari NM. Jadi sisa berapa hari lagi tuh? Coba hitung berapa? Saya lupa ngitungnya teman-teman. Apa kabar? Itu nggak boleh nih teman, nih Bawi ya, apapun bentuk penghinaan, apapun bentuk pencemaran nama baik siapapun dan dilakukan ke siapapun itu tetap kena pasal. Tapi yang bisa yang bisa melakukan pelaporan ya, atau yang ini harus dia kan delik aduan absolut pencemaran nama baik gitu. Tapi kan dilihat juga dua-duanya yang dibilang Bawi Ara ini kan sama-sama melakukan penyerangan secara verbal gitu ya, ke si A ke si B gitu ya. Tapi dua-duanya bisa nggak bisa dibenarkan ya gitu ya intinya. Bang, kalau dokter sebenarnya terkaitnya soalnya kesaksian. Nih saya luruskan ya. Tapi ini saya nggak mau ngasih ide loh gitu, tapi nanti saya jawab secara general. Doktip di kasus Nikita Mirzani ini saya pastikan saya meyakini dengan sangat yakin tidak akan bisa ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Alasannya apa bang? Ya alasannya nanti, saya nggak mau memberikan ide ke siapa-siapa gitu. Tapi sebenarnya ada saya spill kok di PT. Tapi intinya Doktip susah untuk bisa dijerat di kasus yang ini, di kasusnya Nikita Mirzani gitu, menurut saya gitu ya. Halo Ren, halo teman-teman, maaf ya kalau nggak kejawab satu-satu komentarnya. Bang, kalau udah sidang apa jaksa bisa rubah pasal? Nggak bisa. Jadi jaksa punya kesempatan untuk merubah pasal itu sebelum masuk pokok perkara. Ya, tuh yang Linda bilang juga masuk akal. Nih, oke, kita secara umum aja. Jadi teman-teman, di kasus pemerasan saya memiliki rumus ya. Saya pribadi memiliki analisa dan rumus. Artinya niat jahat atau rencana untuk melakukan itu pertama harus ada ya. Niat jahatnya itu kesengajaan. Itu disebutnya dalam bahasa hukumnya dolus. Nah, kemudian niat jahat ini nggak bisa juga jomblo kayak si Valentino Lim tadi. Dia harus ada mens rea dan actus reus. Actus reus itu dia tindakan nyata yang memiliki dampak yang nyata. Artinya harus ada transaksi gitu ya. Jadi dia harus berdampingan dua nih. Itu dulu untuk menemukan ininya untuk menemukan deliknya. Hakim dan JPU bisa diganti jika terbukti melakukan pelanggaran, penyimpangan hukum namanya. bukan saya yang kawin saudara. Uangnya ini disita ya, sebenarnya jadi barang bukti. Karena tidak ada aliran dana ya ke Doktip ya, itu salah satu faktor utama. Tapi ada lagi sebenarnya, tapi saya nggak mau sepil. Berapa persen? Saya masih meyakini Nikita Mirzani memiliki peluang dan potensi untuk membebaskan dirinya 70%. Iya, jangan disepil. Saya nggak mau nanti kita terlalu masuk ke pokok perkara. Amin. Makasih teman-teman, support terus ya. Tapi dalam kesaksian kemarin malah menguatkan NM bahwa yes, betul. Jadi kemarin kesaksian dari JPU SS itu
walaupun tidak relevan, tidak memenuhi esensi dari saksi fakta, tapi menguntungkan juga dihadirkan gitu. Menguntungkan kenapa? Jadi di situ kan ada fakta bahwa Nikita Mirzani ya memang sering melakukan perjanjian kerjasama memang tidak tertulis gitu teman-teman. Baru gabung, selamat datang yang baru gabung. Gitu. Jadi menguntungkan kok kemarin saksi faktanya. Masalah produk. Harusnya sih BPOM tidak hanya memberikan rilis ya, kalau memang bisa dibuktikan adanya pelanggaran dan siapa pemiliknya ya harusnya sih ada laporan, seperti contohnya kasus di Makassar ya itu ya. Tapi apakah ini BPOM akan membuat laporan? Nah kita tunggu teman-teman, tapi mudah-mudahan jika ditemukan pelanggaran, nah gitu ya, terbukti misalnya melakukan peredaran secara ilegal ya, kita sebagai masyarakat kan tentunya mengharapkan ya BPOM bergerak gitu ya teman-teman. Bang, rekaman itu bisa nggak membantu Niki? Tentunya bisa kalau valid ya, kalau rekamannya valid, kalau rekamannya terverifikasi gitu. Yes, itu Miku paham. Kok Miku tahu sih? Saya padahal ngobrolnya sama Kuki tuh. Jangan-jangan Kuki sama Miku nih ngomongin saya di belakang ya. Belum. Kan nanti ada pemeriksaan terdakwa. Pemeriksaan bukti-bukti. Iya, jadi kemarin kayaknya relevan dengan laporan yang 4 orang ya. Gitu. Jadi numpang di situ betul tuh. Jadi BPOM cuma memberikan pendapat ahli kayaknya. Ya walaupun telat, cuman kan kita juga harus apresiasi ya teman-teman kinerja BPOM gitu ya. Di tengah konflik yang panas, akhirnya BPOM berkata, "Hey, gua hadir," gitu ya. Bang, mungkin nggak plastisnya diputar? Kalau ditanya mungkin ya mungkin aja, tapi apakah mau gitu? Teman-teman nanyanya gitu, apakah hakimnya mau ya? Bang, kalau misalnya seandainya Niki menang, apakah pelapor jadi bahasanya mungkin dapat dilaporkan balik gitu ya? Ya bisa aja sih teman-teman, karena kan di sebelah sana kan pertama banyak offside-nya ya, menyebarkan rekaman yang belum diuji di lembaga peradilan. Artinya opini gini ya, opini dan judging ya itu sudah terjadi sebelum adanya vonis gitu. Itu kan sudah pencemaran. Bang diajak. Tapi nggak ada ngetek lagi sih. Menurutku plastiknya nggak bakal diputar, tapi penangguhan NPL akan dikabulkan. Ya. Kayaknya jadi bukti deh, kan memang percakapan yang di dalam dakwaan itu dari mana kalau bukan dari rekaman kan? Ada informasi yang bisa kita lihat dari lembaga yang terkait gitu ya. Nah kalau masalah perjudian gitu ya, ini kan isu gitu ya. Kenapa kita bilang isu? Karena kan masih belum valid nih, bener apa enggak sih gitu. Walaupun nama-nama ada beberapa nama orang yang disebut, tapi kan lembaga terkait tidak memproses gitu ya. Nah itu bahaya ketika kita bahas. Nanti kita ngambil memiliki andil dalam penyebaran berita yang merugikan pihak tertentu gitu. Tapi mudah-mudahan
Kalau memang betul ada oknum yang bermain dengan perjudian, ya mudah-mudahan aparat penegak hukum bisa menindaknya secara tegas gitu ya. Tapi kita nggak boleh bahas gitu ya, karena ini kan menyangkut nama baik orang lain. Kira-kira bebas nggak sih sebenarnya nanti NM ya? Satu daerah aja di Pesanggerahan Bintaro. Saya dulu Rama di ini, di Batu Ceper dan Mogot. Ya wajar sih teman-teman tantrum gitu ya, karena lembaga terkaitnya aja nggak berani memproses kan gitu. Artinya kan secara hukum ya memang tidak ada gitu. Kalau secara hukum kan kita bicara dalam konteksnya hukum gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa sebut-sebut, asal sebut ini berbuat ini berbuat ini gitu. Bahaya ya teman-teman. Jangan dibiasakan begitu gitu. Tapi kita boleh mengawal ya. Jadi kita boleh mengawal ya. Mudah-mudahan aparat penegak hukum kita bisa membuktikan kredibilitasnya gitu ya. Nah, tapi kalau nama pejabatnya nggak apa-apa, pejabat harus dikritik ya, gitu ya. Yang apa nama oknum menteri yang disebut-sebut tuh gitu ya. Aku nyimak aja. Ya salam ya. Bang Sosok kenapa tuh bangunan mewah digepuk? Nggak mau. Hai Bang, saya dari IKN. Saya hampir pindah ke IKN loh kemarin tuh. Ada abangku di Samarinda tuh. Nggak mau. Dia juga nggak mau sama saya kali. Nggak mau dua-duanya. Udah dong. Nah, saya kalau sebelum live streaming tuh pasti makan dulu, mandi dulu. Nggak pernah saya live streaming itu sambil makan, sambil apa belum mandi, nggak. Karena nggak enak. Di Kalimantan banyak sawah. Kalau di Kalimantan Selatan daerah gambut. Banyak daerah Kalimantan Sulawesi itu banyak sawahnya. Jangan on cam saya nggak pakai baju, nanti kena PL. Bang, bahas tentang hakim yang abaikan Niki gitu ya. Nih, saya ini nggak melihat langsung teman-teman. Jadi sidangnya tuh sebelum berakhir itu saya tuh udah bosen gitu, karena kesaksiannya kayak nggak ada isinya, yang dari SIG itu ya nggak relevan gitu. Jadi saya skip sebentar tuh, tahu-tahu pas balik lagi udah selesai, udah ribut-ribut. Jadi saya nggak lihat apakah hakimnya tuh meninggalkan tuh walk out sebelum diketuk palu selesai sidang, apakah saat jalannya persidangan dia kabur, kan saya nggak melihat, jadi saya nggak bisa menanggapin gitu. Tapi kalau perginya itu sudah ketuk palu ya artinya sidang sudah selesai gitu, perginya jadi bukan walk out. Tapi kalau sidangnya belum ada ketuk palu selesai gitu ya, tok gitu selesai, nah itu bisa dikatakan walk out. Udah ditutup ketuk palu, nah berarti sudah selesai sidangnya ya gitu. Suamiku Kalbar Patimura, saya Banjarmasin, keluarga di Banjarmasin. Ya tapi lah secara moral ya artinya menurut masyarakat kan itu mencederai, apalagi mencederai perasaan terdakwa, itu ya yang menuntut keadilan. Itu mungkin idealnya ya hakim menjelaskan lah gitu ya, ini loh kamu nanti ya, maksudnya diputarnya saat nanti kamu memberikan saksi-saksimu atau saat dimintai pemeriksaan terdakwa gitu. Jadi kemarin tuh sebenarnya bisa diantisipasi dengan diberi penjelasan
yang logis gitu. Buktinya kan pas habis debat dengan jaksa ya rebut-rebut apa tepis-tepisan tangan kan jaksanya menjelaskan dengan baik kan, dengan masuk akal kan, mau kan akhirnya Nick kan pulang gitu ya ke rutan gitu. Jadi nggak semua hal itu bisa dengan kekerasan ya teman-teman, nggak semua hal itu kita bisa saklek gitu. Jadi ada kondisi tertentu kita tuh harus ngomong lemah lembut gitu ya. Sama kayak memberikan edukasi kan, kita nggak bisa, teman-teman mau saya memberikan edukasi dengan narasi yang marah-marah ke teman-teman kan nggak mau dengar orang. Tapi kalau dijelasin dengan pelan gitu ya, dengan ini kan orang pasti mau dengerin. Iya, hakim dari saksi dari lab SIG bener deh, nggak ini sampai saya juga melihatnya males, nggak nyambung. Kalau Bang Pami belum sampai, memang NM tak mau. Gitu. Tapi jaksa kemarin kesian loh sebenarnya. Kenapa SIG jadi saksi padahal nih? Jadi jaksa itu tetap dia dengan strategi bahwa semua pihak ini ada peran gitu teman-teman. Jadi dia tetap mempertahankan dakwaannya. Jadi jaksa ya bagaimanapun dia pasti kan dia sudah membuat dakwaan dengan mencantumkan 4 nama kan gitu ya. Jadi lab SIG itu sebenarnya bertujuannya untuk ini loh, ada indikasi bahwa review ini ada agenda tertentu gitu ya. Nah, cara mereview di SIG ini stikernya dicabut dulu kan, nggak ada nama brand. Nah, jadi ada dugaan bahwa review ini ada rekayasa gitu. Gitu sih yang saya tangkap kemarin. Gitu. Iya, mending dihandle jaksa, benar-benar. Karena kalau kalau pakai polisi kan lebih kelihatannya kayak ya lebih nggak enak ya kelihatannya. Sidang kemarin ricu gini ya teman-teman, sebenarnya menurut saya ya, jadi banyak hal yang bikin kondisi dari terdakwa dan jaksa itu juga kemarin tuh tertekan kebanyakan pengunjung gitu. Jadi sidang ini ntar pendukungnya ini teriak gitu ya, terus pas ini lagi jaksanya diteriakin terdakwa, akhirnya mereka tuh mendapat tekanan secara psikis saat menjalankan persidangan itu. Jadi mudah-mudahan ya, saya harapnya sih sidang berikutnya dibatasin atau tertutup sekalian tapi ada wartawan di dalam gitu. Jadi banyak yang nggak relevan ya hadir gitu. Bener deh, harusnya tertutup gitu, karena kita gimana sih, kita lagi bersidang, jaksa juga kan mempertahankan kredibilitasnya kan, hakim juga mempertahankan gimana wibawanya sebagai pemimpin jalannya persidangan, kemudian terdakwa juga mempertahankan dirinya, mempertahankan nasibnya gitu. Jadi ketika mereka lagi bernarasi, berargumen, disorakin kan jadi down teman-teman. Tapi kalau ada urgensi sih bisa kayaknya ya dibatasin lah minimal gitu, wartawan wartawan aja yang di dalam, wartawan-wartawan media resmi. Iya benar, kemarin tuh akhirnya kan ricuh kan teman-teman gitu. Jadi yang jaksanya nih mungkin ya bisa nahan sabar, jadi karena berbagai kondisi, tekanan dari penonton, tekanan dari ini juga, ini jaksanya marah gitu ya kan. Kita juga harus memaklumin kenapa jaksa kemarin begitu, kemudian terdakwa juga kenapa begitu ya. Sama-sama sih menurut saya kemarin tuh harusnya sih saling memaklumin. Waktu sidang Sambo yang datang duduk, tapi ini nggak, waktu sidang Sambo kemarin Rico disorak-sorakin gitu juga nggak sih, saya lupa. Kalau rame
nggak boleh gitu ya, nggak boleh bully. Iya, nggak seperti sidang. Betul, persidangan kondusif menguntungkan. Ibaratnya orang bersidang juga kalau dengan ketenangan kan enak ya berargumen. Jadi yang tadinya mau nanya, nih ya kayak kemarin kan kayak pengacaranya Nikmir kan ada agak emosional ya mungkin karena tekanan juga gitu teman-teman disorak-soraki. Itu, iya terlalu rame. Tuh harusnya dibatasin ya udah.